Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan yang keempat. Kita akan bahas tentang prinsip dasar menghitung ya. Jadi kalau kemarin diskritnya itu kita ambil pada teori bilangan bulat gitu ya, yang hubungannya banyak ke aplikasi database ataupun tentang kriptografi, sistem keamanan komputasi ya. Nah, pada materi berikutnya, prinsip bilangan bulatnya atau diskritnya itu ada pada prinsip dasar menghitung. Jadi, sebelum masuk lebih dalam, maksudnya dari prinsip dasar menghitung ini biasanya digunakan pada aplikasi jumlah atau banyaknya karakter password ataupun banyaknya database dari suatu password ya. Misalnya kalau kita mau masuk ke email Google atau ke Facebook, setelah kita mengisi username-nya, kita akan disuruh isi password ya. Nah, itu ada berapa karakter. Sehingga berapa banyak karakter itulah yang akan kita hitung. Atau contoh lainnya misalnya setiap kita akan buatkan misalnya email ya, maka kita akan mendaftarkan yang namanya username, dan username itu biasanya akan berbeda. Jadi kalau kalian atau kalau kita mengisikan username yang telah ada, maka sistem akan menolak. Nah, itu bagaimana sistem bisa tahu bisa menolak? Nah, itu kan telah di-set, kemudian pada saat ditolak, maka dia akan memberikan nama yang lain. Nah, nama-nama yang berbeda itulah yang harus kita hitung. Jadi ada berapa ribu, ada berapa juta, atau berapa miliar kemungkinan dari username itu yang bisa ditampung dari database email itu. Atau nanti kalau kita buat aplikasi dengan berapa karakter, kemudian username-nya harus berbeda, kita bisa hitung ada berapa sih username yang mungkin di aplikasi kita. Ada berapa ribu pelanggan yang bisa kita cover. Nah, jadi hubungannya ke database juga. Atau misalnya di bank ya, nanti ada PIN, password, atau misalnya nomor ini ya, nomor di bank itu nomor pelanggannya, ID pelanggan ya. Maka kan saya rasa ID atau nomor rekeningnya kan akan beda-beda ya. Nah, berapa banyak nasabah yang mungkin bisa dihitung dengan menggunakan kombinasi dari angka-angka itu. Jadi yang pertama, prinsip menghitungnya ini adalah prinsip kombinatorika ya. Ini kombinatorika. Saya rasa ini juga sudah sering atau sudah pernah dipelajari di tingkat sebelumnya. Jadi jangan terlalu takut ya, ini gampang. Ini versi bahasa Inggrisnya, combinatorics, the study of arrangement of object is important part of discrete mathematics gitu ya. Jadi, this subject was studied as long ago as 17th century. Yang kita inginkan adalah fungsinya, it has played as key roles in mathematical biology. Nah, jadi di biologi oke. Kemudian yang sesuai dengan bidang kita yaitu counting technique are used extensively when probability of event are computed. Nah, jadi menghitung kemungkinan kejadian-kejadian ya yang bisa dihitung. Jadi ini yang saya sebutkan tadi dia pada password and computer system ya. Dia akan beda ya, difference runner. Salah satunya. Oke, jadi kombinatorika itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi
semua kemungkinan susunannya. Jadi dia dienumerasi, maksudnya tanpa harus kita cacahkan, tanpa harus kita hitung satu-satu. Jadi seperti banyaknya password atau banyaknya username tadi, tidak perlu kita tahu apa sih username yang dipakai, tapi yang kita butuhkan adalah jumlah username yang bisa ditampung dari aplikasi itu. Jadi kalau kita udah tahu 1000 kemungkinan pengguna gitu ya, 1000 kemungkinan username, maka dari 1000 itu tidak perlu kita tahu apa saja sesuai dengan ilmu kombinatorikanya karena berhubungan dengan jumlah database-nya. Yang pertama adalah kaidah dasar menghitung, rule of product gitu ya. Ini perkalian biasa. Jika kita punya percobaan satu itu P hasil, percobaan kedua itu Q hasil, maka gabungan keduanya itu adalah P kali Q ya. The product's rule supposes that a procedure can be broken down into the sequence of two tasks. If there are any n1 ways to do the first task, and for each these ways of doing the first task, there are n2 ways to do the second task, then 3 or n1 cross n2 ways to do the procedure. Jadi tinggal dikalikan. Contohnya, a company with just 2 employees, Sanchez and Petal. Jadi ada perusahaan dengan 2 karyawan, Petal. Dia menyewa lantai 12 kantor ya, suatu bangunan lantai 12 kantor. Berapa banyak different office to those employees? Ya, jadi tinggal 12 dikali 11. Kenapa 11? Karena satunya sudah dipakai Petal ya. Jadi pada awalnya 12, kemudian karena satunya sudah terpilih, maka si satunya tinggal 11. Atau contoh yang paling gampang, misalnya saya punya baju gitu ya, 3 baju, kemudian saya punya 2 celana. Nah, kira-kira ada berapa banyak setelan yang saya punya? Berarti kan ada 6. Artinya ada kombinasi baju pertama dengan celana 1, kan baju 1 dengan celana 1 gitu ya. Ini ada dengan celana 2. Jika ini dienumerasi, tapi tadi kan tidak perlu dienumerasi, yang penting kita tahu. Tinggal 3 dikali 2. Itu adalah kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian ini yang sering kita gunakan. Kemudian misalnya kita mau buat how many different license plates can be made if each plate contain a sequence of 3 uppercase English letters followed by 3 digits. Jadi kita akan buat apa nih, nomor piring ya. Jadi karena ingin dibuat seperti ini 26 26 26 10 10 10, itu maksudnya karena kita akan buat 3 digit. Nah, 3 digit letters huruf berarti ada 26 26 26. Kemudian digitnya itu ada 10, 0 sampai 9. Jadi ya, kalau kita susun ada kemungkinan huruf itu kita pilih sebanyak 26 kemungkinan, bisa kita pilih semuanya. Jadi saya bisa buatkan dia A, saya buat A lagi, karena A masih berpeluang juga, A lagi, atau 0, 0, 0. Ini merupakan salah satu contoh dari penomoran itu. Kemudian yaitu kaidah penjumlahan. Ini tambah ya. Nah, kapan kaidah penambahan atau penjumlahan ini dikerjakan? Nah, pada saat dia kegiatannya terpisah ya. Jadi antara pria wanita jumlahnya berapa? Jadi di kelas ada 19 pria dan 5 wanita, berarti dia menggunakan penjumlahan bukan perkalian. Jadi kalau dihubungkan dengan
topik himpunan kemarin nih seolah-olah disediain set himpunan-himpunan yang saling lepas, maka tinggal ditambahkan. Tapi yang ini agak jarang digunakan. Ini kan penjumlahan biasa ya, jadi tinggal ditambahkan, ini akan jarang ditemui di konsep database. Kemudian perluasan kaidah menghitung. Jadi kalau tadi hanya ada 1-2 kasus, ini kasusnya bisa banyak. Kalau tadi saya ambil contoh baju dan celana, mungkin nanti baju, celana, sepatu, kaos kaki gitu ya. Ada berapa banyak setelan yang dipunya yang berbeda, maka akan bisa dihitung, dikalikan. Atau kalau pada komputasi contohnya seperti ini, bit biner 0 dan 1, berapa banyak string yang dapat dibentuk jika panjangnya 5 bit. Berarti kan kita punya dua pilihan, hanya 0 dan 1. Di bagian pertama kita ada dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan. Artinya ada 32 string yang kita punya. Tapi kita tidak harus mendaftarkannya. Yang penting kita sudah punya tahu database-nya setidaknya ada 32 string. Dan salah satunya ini, 00000. Nanti di akhirnya di yang ke-32 adalah 1111 gitu ya. Yang ini bisa 0101 gitu ya. Kemudian yang ini saya skip dulu. Nah, ini perlu analisis lebih lanjut. Contoh berikutnya adalah password. Sistem komputer panjang 6 sampai 8 karakter. Sama. Jadi karena password itu dianggap ya boleh dengan huruf dan angka, huruf besar dan kecil tidak dibedakan. Jadi hanya menghitung jumlah hurufnya ada 26, yang ini ada 10 karakter. Karena 6 karakter berarti karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinannya 36 karena 26 tambah 10. Jadi kalau kita buat password yang berbeda, kita anggap semua pelanggan kita, semua pengguna Facebook menggunakan password berbeda dengan 6 karakter, maka kita punya database 2 miliar pengguna gitu ya. Kalau diambil karena 6 sampai 8 ada 7, 7 ini ada 78 miliar ya. Yang ini ada 2000 miliar. Jadi kalau dijumlah ada segini. Jadi kalau kita buat password dengan ketentuan cukup angka dan huruf, kemudian huruf besar kecil tidak dibedakan, maka kita akan punya banyak database password yang berbeda, kemungkinan jumlahnya sekian. Jadi kita akan kenal bahwa database-nya penuh atau database-nya baru terisi berapa, dari mana tahunya, dari perhitungan, kaidah perhitungan pada komputasi. Oke, ini exercise ya. Jadi yang pertama sekali nanti coba dilihat kira-kira ini kasus perkalian, kaidah perkalian atau penjumlahannya. There are 11. No, they are 18 ya. There are 18 mathematics majors and ini 325 computer science major in college. Now, how many ways can two raised percent to be picked? So that's one is mathematics majors and there is computer science majors. Nah, ini tinggal dicek apakah perkalian atau pengabdian. Nanti boleh ya dicoba. Oke, berikutnya yaitu permutasi. Oke, tadi itu baru kaidah-kaidah ya. Nah, kaidah-kaidah perkalian ini nanti mengkerucut namanya menjadi permutasi. Jadi pada prinsipnya nanti kaidah perkalian khusus itu adalah definisi dari permutasi. Any counting problem can be solved by finding the number of ways to arrange repeating number as distinct elements. Jadi elemen-elemen yang berbeda ya. Jadi di sini dihitung elemen yang berbeda. Ini dia. Jadi kasus permutasi biasanya diambil dari contoh bola dan kotak. Bagaimana kita
menyusun bola ke dalam kotak. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak? Kita punya bola merah, biru, putih, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Jika saya inputkan kotak 1 merah, maka yang kedua bisa jadi biru putih atau putih biru. Ini ya. Kalau yang saya inputkan pertama adalah biru, maka bisa merah putih, putih merah. Jika yang berikutnya saya inputkan adalah putih, maka bisa ini ya, ini bolak-balik. Jadi ada 6 kemungkinan. Nah, 6 kemungkinan. Ini kalau kita enumerasi, kita cacah gitu ya. Tapi pada kasus komputasi kan tidak mungkin kita akan mencacah sampai miliaran kemungkinan gitu ya. Jadi prinsip komputasi ini kemudian dipersingkat sehingga kita tahu bahwa ini adalah 3 kali 2 kali 1. Kalau tadi kan kaidah perkaliannya tinggal 3 kali 3 kali 3. Tetapi pada saat nanti dia mundur dikurang 1, ini namanya permutasi. Kenapa 3? Karena ada 3 bola. Pada saat bola pertama sudah masuk, maka di kotak kedua tinggal 2 pilihan. Di kotak berikutnya tinggal 1 pilihan. Jadi sekali lagi, kita punya 3 bola. 1 bola saya masukin ke kotak 1, fix, tidak boleh diambil lagi. Maka di kotak 2 hanya tersisa 2 pilihan. Kalau di kotak 2 sudah saya isi, maka kotak berikutnya tinggal 1 pilihan. Sehingga ini hasilnya 6. Jadi tanpa harus melakukan percobaan seperti ini, kita tahu bahwa banyaknya kemungkinan pengisian bola itu ada 6. Jadi secara umum, nah ini permutasi gitu ya, rumusnya. N faktorial ya. Permutasi merupakan khusus kaidah perkalian. Kalau dia ini ya. Contohnya ini, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? 5, 4, 3, 2, 1. Hapus. Hapus ada 5 huruf. Pada saat salah satu saya pilih, misalnya huruf H, misalnya, maka saya hanya punya pilihan hapus. Hapus ini tinggal 4, A, P, U, S. Kemudian di sini saya pilih lagi misalnya P, maka saya hanya punya pilihan A, U, S, 3. Misalnya saya pilih lagi di sini, bisa tinggal 2, kemudian saya pilih dia U, maka terakhir tinggal 1 kemungkinan. Nah ini dikali. Jadi ada 120 buah kemungkinan. Nah ini hanya salah satu contoh. Ya, HP, AUS, hapus, atau yang lain. Kalau kita hitung ada sebanyak 120 buah. Oke, permutasi R dari N elemen. Ini rumus umumnya. Kalau kita punya banyak bolanya. Kalau tadi 3 bola dan 3 kotak. Sedangkan di sini bolanya lebih banyak dan 3 kotak. Jadi kasus-kasus umum di mana bola dan kotaknya tidak sama, maka permutasi itu disimbolkan menjadi ini. Sudah sering dilihat. Atau nanti searching Google akan ketemu ya. Jadi pada saat dari N diambil R, dari N yang tersedia diambil R, maka N faktorial dibagi N min R faktorial. N faktorial itu hitung mundur. 4 faktorial artinya 4 mundur kali 3 kali 2 kali 1. 100 faktorial 100 kali 99 kali terus sampai 1 ya. Nah, cukup banyak. Nah, ini berapa banyak jumlah kemungkinan membentuk? 3 angka dari 5 angka 1 2 3 4 5. Maka ada 5 4 3 tadi ya. Ada 5 angka bukan 5 ini maksudnya. Yang kita inginkan adalah 1 2 3 4 5. Ada 5 angka. Maka pada saat angka pertama kita pilih, kita punya 5 pilihan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat salah satu terpilih, maka kita hanya punya 4 pilihan. Pada saat salah satunya dipilih lagi, maka berikutnya tinggal 3 pilihan. Jadi ini 5 kali 4 kali 3. Atau contoh yang lain, kode sebuah buku di perpustakaan, panjang 7 karakter.
4 huruf berbeda diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Ini bisa dihitung permutasi dari 26 diambil 4 atau permutasi dari 10 diambil 3. Atau ya tadi bisa kita kerjakan dengan cara, karena 7 karakter, pertama boleh diambil 26. Pertama harus huruf ya. Kemudian yang kedua tinggal 25 karena dia harus berbeda. Kemudian 24. Kemudian 23. Kemudian 3 angka berbeda, 10 angka yang tersedia. 9, 8. Nah, ini tuh sebenarnya adalah tuh, permutasi 26 diambil 4. Yang ini tuh adalah permutasi dari 10 diambil 3. Oke, nah ini contoh banyak ya. How many ways to or three as like a first prize winner, a second prize winner. Jadi menentukan juara 1, juara 2, juara 3 dari 100 orang kontestan yang berbeda. Itu dari 10 diambil 3 kalau dengan rumus. Atau kalau mau pakai kaidah biasa ya 100. Untuk juara 1 ada 100 orang yang mungkin. Pada saat juara 1 terpilih, maka 99 orang bisa dipilih salah satu menjadi juara 2. Pada saat juara 2-nya sudah terpilih 1, ya tinggal 98 yang bisa kita pilih untuk jadi juara 3. Atau how many permutation through the letters ABCD ini ya, yang melibatkan string ABC gitu ya. Jadi kita mau buat string ABC-nya sebanyak berapa permutasi. Nah, ini di blok ya. Karena harus ada ABC, berarti ABC-nya dihilangkan. Seolah-olah ABC tidak ada karena dia harus contain ya, harus ada. Berarti tinggal 5 pilihan D, E, F, G, H. Dimana kalau kita ambil berikutnya ada 5 pilihan, ada 4. Gitu ya, 5, 4. D, E, F, G, H. Ini ada 6 permutasi. Dan ini dianggap 1 gitu karena dia tidak berubah. Jadi ada nih 5 ditambah 1 ABCD ini satu objek. Jadi 6. Karena ABCD boleh yang berbeda. Atau D ABCD EFGH. Jadi ABCD-nya itu harus sepasang, dihitung 1 sehingga ini muncul 6 permutasi. Atau 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 720. Kemudian ini kombinasi. Nah, bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Jadi maksudnya tadi kalau pada permutasi string AB itu akan berbeda dengan string BA. Tapi pada kombinasi kejadian ini dihitung sama. Itu perbedaan mendasar pada kombinasi dan permutasi. Jadi kalau pada permutasi AB bisa kita contohkan menjadi juara satunya A, juara 2 B. Kalau ini juara satunya B, juara 2-nya A, kan berbeda ya. Tapi pada kombinasi AB dan BA itu sama karena dia tidak memperhitungkan urutannya, tidak ada ketua ataupun wakil ketua. Yang penting ada karakter itu. Jadi dia tidak ada labelnya, semua objeknya dianggap sama. Otomatis dia akan lebih sedikit ya daripada permutasi. Nah, rumusnya cuma ditambahkan sedikit nih. Kalau tadi ini permutasinya yang ini, nih gitu ya. Nah, dikombinasi ditambahkan R faktorial. Jadi ada hal-hal yang sama dihitung 1. Jadi ini contohnya 3 bola. Dia tidak lagi melibatkan merah, putih, biru ya, warna. Jadi yang membedakan bola itu kan warna ya. Jadi kalau dia hanya menyebutkan 3 bola, berarti itu kasus kombinasi. Permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Nah, ini
Oke, ini yang kita pakai. Jadi mau pakai rumus permutasi atau kombinasi dia hasilnya sama ya. Jadi kalau kita punya n database-nya, kemudian ada n1 jumlah tertentu karakter, n2 karakter tertentu sampai nk, maka bisa diselesaikan menjadi n faktorial per n faktorial, n2 faktorial, sampai nk faktorial. Contohnya adalah berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf dari kata Mississippi. Jadi kita karakterkan dulu, kita kumpulkan M-nya ada 1 buah, N1, I-nya ada 4 buah, N2, S-nya ada 4, N3, dan P ada 2 buah, N4 ya. Jadi jumlah string yang mungkin karena S ini dianggap sama ya, ini kasus permutasi kombinasi, maka ada 34.650 buah dengan hitungan kaidah perhitungan ini ya, permutasi atau kombinasi. Contoh yang lain ini ya. Kemudian kombinasi dengan perulangan. Nah, ini. Jadi kita pakai konsep yang ini. Jadi ada N tambah R min 1 diambil R faktorial. Pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12, Xi adalah bilangan bulat. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, ini bisa dihitung berapa sih banyak solusi bilangan bulat agar dijumlahkan 12. Contohnya, saya bisa ambil 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 12. Ini salah satu solusi dari 455. Jadi tanpa harus kita hitung satu-satu, kita coba, kita tahu jumlahnya ada 455 buah. Jadi kita punya database-nya sebanyak itu. Oke, ini coba nanti exercise-nya. Nanti saya kasih juga soal UAS-nya ya. Soal UAS-nya nanti topiknya tentang permutasi dan kombinasi saja. Nah, ini tentang teori graf. Nanti akan saya rekam lagi untuk minggu depan. Walaupun tidak lagi masuk ke UAS ya. Jadi minggu depan agendanya tinggal mengumpulkan UAS-nya di Classroom. Kemudian saya postingkan video ini, mudah-mudahan dilihat. Nanti bisa didengar, dilihat, atau dibaca lagi di buku ini. Jadi teori graf ini bonus lah, topik bonus yang tidak saya ujikan lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kalau dihubungkan nanti teori graf ini salah satunya ke teori automata ya. Penggunaannya di vending machine. Misalnya mesin-mesin di bandara atau yang sudah pernah ke Jepang. Tinggal kita masukkan uangnya, nanti minumannya keluar. Itu salah satu prinsip automata. Kita yang sering main ke Ramayana ya. Nah, itu ada permainan, itu vending machine juga. Kalau dimasukkan koin, dia akan jalan permainannya. Oke, demikianlah topik kita kali ini. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di grup WA atau di Classroom. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.